Halo semua, perkenalkan nama saya Gian Mediko dengan NIM 182210008. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik dari sistem multimedia, yaitu rekonstruksi sinyal. Sebelum kita merekonstruksi sebuah sinyal, yaitu merekonstruksi sinyal adalah proses kita untuk mengembalikan dari sinyal diskrit menjadi sinyal analog dengan proses rekonstruksi. Nah, sebelum melakukannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Sinyal itu ada dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, bentuk dari sinyal analog itu adalah seperti ini, yang dilambangkan dengan adanya grafik fungsi yang kontinu terhadap waktu dan juga memiliki amplitudo yang seperti ini. Nah, untuk sinyal digital itu direpresentasikan dengan gambar grafik fungsi yang diskrit atau seperti ini, garis titik, garis titik di setiap sumbu X-nya atau terhadap waktunya. Nah, untuk melakukan sebuah konversi sinyal analog ke digital, kita harus melakukannya dengan menggunakan teknik sampling dan juga kuantisasi, yang seperti sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini ada input sinyal analog, kemudian akan dikonversi menggunakan analog to digital conversion dan mengeluarkan sebuah input sinyal digital. Digital dan di sini kita juga bakalan rekonstruksi dengan menggunakan ini. Nanti bakalan keluar sinyal analog atau sinyal aslinya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang sampling. Sampling itu adalah sebuah teknik pemilihan individu untuk mengetahui karakteristik dari populasi. Nah, di sini kita menggunakan teknik ini untuk merekam informasi analog untuk menjadikan dia menjadi diskrit dengan cara mengambil potongan informasi secara periodik dengan menggunakan rumus yang seperti ini atau formula seperti ini. Ini adalah hasil sinyal diskritnya dengan eh, sinyal analog tadi kita lakukan sampling. Nah, T di sini kita melakukan samplingnya dengan rumus T sama dengan N dikali T. T ini adalah T sampling atau periode dari samplingnya. Nah, jika N-nya 0, maka X-nya juga 0. Yang ini juga 0. Nah, jika di sini 1, maka nilainya adalah XTS dan seterusnya. Nah, untuk sampling itu sendiri adalah kita mereduksi sebuah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, di sini misalkan diadakan atau diberikan sebuah message signal yang nantinya akan dikonvolasikan dengan sinyal sampling, yaitu CT. Nah, di sini kita juga melakukan transformasi Fourier untuk menjadikannya menjadi M omega dengan bentuk grafik seperti ini. Yang dimulai nilainya adalah min omega M sampai dengan omega M. Terus nanti di proses konvolasinya antara MT dan juga CT diperoleh bahwa CT itu formulanya seperti ini. Nah, nanti setelah dikonvolasi akan menghasilkan sebuah sebuah sinyal diskrit dengan eh, sebutan atau disebut dengan sampel signal. Nah, itu merupakan hasil konvolasi dari MT dan juga CT. Nah, diperoleh bahwa ST itu kita harus juga transformasi Fourier-kan ST sehingga nanti kita peroleh eh, S omeganya itu sama dengan 1/2 pi itu M omega dikonvolasikan dengan C omega. Setelahnya, kita mengetahui bahwa C omega itu adalah transformasi Fourier dari CT dengan formula seperti ini. Omega sampling mulai dari N sama dengan min tak hingga sampai tak hingga. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita peroleh S omega sama dengan 1/2 pi. Nah, di sini ada konvolasi, konvolasi, konvolasi itu adalah perkalian. Jadi omega dikali dengan omega sampling. Nah, omega samplingnya karena perkalian bisa dikeluarkan sehingga diperoleh nanti 2 omega sampling per 2 pi. Ini merupakan frekuensi sampling sehingga kita bisa membentuknya menjadi 1 per periode sampling atau 1/TS karena frekuensi adalah 1/TS. Nah, nanti mengikuti formula ini diperoleh bahwa S omega dimulai dari N sama dengan min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kita bisa tahu bahwa S omeganya itu diperoleh dari situ. Nah, di sini juga
agar memenuhi Nyquist rate nantinya akan dilakukan rekonstruksi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu syaratnya dan juga memenuhi Nyquist rate. Nah, di sini bisa dilihat bahwa omega S-nya itu yang lebih bagus itu adalah besar dari 2 omega M. Nah, ini juga proses lanjutan dari sampling tadi. Nah, kita peroleh bahwa omega S itu besar atau sama dari omega M agar memenuhi hukum dari Nyquist rate karena nantinya akan dilakukan rekonstruksi. Jika dilakukan rekonstruksi, maka akan memungkinkan munculnya overlapping dan menimbulkan aliasing. Dan itu tidak diinginkan ketika proses rekonstruksi sinyal karena sinyal yang akan dihasilkan akan sangat berbeda dan mungkin ada gangguan-gangguan lain. Seperti itu. Nah, sampling seperti yang saya sebutkan tadi, Nyquist rate itu adalah kondisi yang cukup untuk merekonstruksi sinyal analog, di mana frekuensi sinyal sampling itu lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimal. Nah, ini kategori-kategori atau panggilan dari kalau misalkan dia memenuhi ini namanya minimum sampling. Kalau Fs besar dari 2F max itu oversampling. Nah, jika Fs kurang dari 2F max itu undersampling. Nah, ini yang tidak diinginkan, Fs kurang dari 2F max karena akan memunculkan overlapping atau nantinya akan menimbulkan aliasing. Frekuensi sampling itu minimum 2 kali lebih besar dari frekuensi maksimum sinyal yang disampling. Nah, jika frekuensi sampling lebih kecil maka dapat menghasilkan aliasing. Nah, ini contoh sampling syarat Nyquist rate. Nah, ini oversampling, ini Nyquist rate, dan ini undersampling. Untuk undersampling seperti kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini bahwa kita ketahui bahwa periode itu adalah 1 per frekuensi, sehingga kita bisa memperolehnya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa frekuensi samplingnya itu kan tadi besar atau sama dari 2 kali frekuensi maksimum. Jadi, bisa kita ganti periode samplingnya itu sama dengan 1/2 FM. Nah, misalkan nih ada contoh soal, misalkan temukan Nyquist rate dan Nyquist rate interval untuk sinyal di bawah ini. Diberikan message signal dengan rumus seperti ini, formula seperti ini, yaitu cos 100 pi t ditambah 2 sin 200 pi t, sehingga nanti diperoleh bahwa omega M yang harus dipenuhi adalah 100 Hz dan juga frekuensi samplingnya adalah 200 Hz. Seperti itu, agar nanti eh, bisa memenuhi Nyquist rate dan tidak terjadi overlapping atau menimbulkan aliasing. Nah, ini adalah bentuk sampling yang memenuhi syarat Nyquist rate. Nah, ini ada beberapa bentuknya. Jika dia undersampling, misalkan frekuensi S atau frekuensi samplingnya itu kurang dari frekuensi maksimal, maka bentuknya agak sedikit melenceng. Ini jauh melenceng, ini juga melenceng. Nah, untuk jika memenuhi minimal Nyquist rate yaitu Fs sama dengan 2F max, maka bentuknya seperti ini. Ini memenuhi dan hampir membentuk sinyal asalnya. Nah, untuk melakukan rekonstruksi, kita harus mengetahui dulu proses dari rekonstruksi itu bisa digunakan dengan interpolasi. Nah, kali ini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan beberapa pengertian, beberapa materi tentang interpolasi, mulai dari pengertian interpolasi secara umum, teknik interpolasi yang terdiri dari ideal interpolasi, simple interpolasi atau disebut juga dengan zero order Hall, terus linear interpolasi atau first order Hall, dan penjelasan matematis ideal interpolation. Nah, di sini kita uh, membahas tentang pengertian interpolasi. Nah, interpolasi itu adalah teknik dalam pengolahan sinyal dari data yang digunakan untuk mengestimasi atau mengisi celah antara titik data sinyal yang diberikan. Teknik ini juga membantu dapat memulihkan data yang hilang dan menghasilkan data tambahan yang diperlukan untuk analisis atau visualis. Nah, jadi interpolasi ini dibutuhkan ketika kita ingin merekonstruksi sinyal. Nah, seperti gambar yang di samping ini, tujuan interpolasi sinyal ini adalah memungkinkan rekonstruksi sinyal kontinu dari data diskrit, merapatkan data atau menghasilkan titik-titik antara data yang sudah ada, seperti gambar yang terlihat. Nah, ini adalah sampling sinyal atau kita ingin merekonstruksinya. Nah, diperoleh bahwa sinyalnya itu ketika sudah diinterpolasi seperti ini.
Ini hampir menyerupai bentuk sinyal analognya. Nah, waktu penggunaan dan alasan memerlukan interpolasi ketika kita memiliki data sampel dari sinyal dan perlu rekonstruksi representasi kontinu sinyal tersebut dalam pemrosesan audio, video, gambar, dan banyak aplikasi lainnya. Nah, contoh aplikasi yang menggunakan interpolasi ini adalah memperbaiki kualitas gambar, eh, mengurangi distorsi audio dalam rekaman musik, meningkatkan presisi dalam pengolahan data ilmiah. Nah, selanjutnya adalah eh, ideal interpolation. Nah, di sini kita menjelaskan tentang ideal interpolation. Interpolasi ideal adalah teknik interpolasi yang bertujuan untuk merekonstruksi sinyal dalam bentuk kontinu yang sempurna antara titik-titik sampel. Nah, di sini adalah gambar frekuensi respon dari ideal low pass filter. Nah, kali ini nanti kita di penjelasan matematisnya kita akan menggunakan omega omega m. Cara operasi interpolasi ideal itu pertama memungkinkan pengolahan data yang lebih halus dan kontinu. Terus mengurangi distorsi dalam rekonstruksi sinyal, meningkatkan resolusi dalam visualisasi sinyal, penting dalam berbagai aplikasi termasuk audio, video, dan pengolahan gambar. Alur dari interpolasi ideal itu, yang pertama kita harus menyiapkan sebuah sampel signal atau message signal, sinyal yang sudah dilakukan proses sampling. Sinyal yang dilakukan proses sampling ini adalah sinyal yang awalnya sinyal analog, kemudian dikonvolasi dengan sebuah sampling sinyal, menghasilkan samplet signal atau sinyal yang sudah disampling adalah sinyal diskrit, kemudian nanti akan disiapkan untuk dilakukan proses interpolasi atau rekonstruksi. Nah, rekonstruksi samplet signal menjadi sinyal kontinu hasil rekonstruksi disebut juga dengan recovered continuous message signal dengan menggunakan ideal low pass filter nantinya. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah simple interpolation atau zero order hold. Nah, zero order hold adalah metode interpolasi sederhana yang mempertahankan nilai titik sampel sebelumnya hingga sampel berikutnya. Cara zero order hold ini beroperasi adalah mengunci nilai sebelumnya saat sampel berikutnya tiba dan menghasilkan representasi atau tangga dalam rekonstruksi sinyal dengan zero order hold interpolasi sebagai berikut. Nah, nanti diperoleh dari pemfilteran impulse train menggunakan filter interpolasi. Ini merupakan gambar respon dari frekuensi respon dari zero order hold dibandingkan dengan ideal interpolating filter yang gambar A. Nah, untuk gambar B adalah ideal composite reconstruction filter untuk dipakai dengan zero hold input. Seperti itu. Nah, selanjutnya teknik yang ketiga ada linear interpolation atau disebut juga dengan first order hold. First order hold ini adalah metode interpolasi yang menyeratkan penggunaan fungsi linear untuk melakukan interpolasi, menghasilkan garis lurus dengan kemiringan yang menghubungkan titik-titik sampel. Nah, cara first order hold ini beroperasi dengan mengunci nilai sebelumnya saat sampel berikutnya tiba. Nah, menghasilkan representasi tangga dalam rekonstruksi sinyal. Nah, ini merupakan gambar ideally sample signal yang ini. Terus ada piecewise linear signal yang ini dan impulse response atau non-causal of first order hold yang ini. Nah, first order hold interpolation diperoleh dari pemfilteran impulse train menggunakan filter interpolasi dengan bentuk seperti ini, rumus HT seperti itu. Nah, untuk proses interpolasi penjelasannya secara matematis, kita akan mulai dari message signal. Misalkan ada sebuah sinyal analog yang diberikan, nah nantinya akan dikonvolasikan dengan CT. Nah, nanti dilakukan proses sampling atau sampler dan menghasilkan sebuah sinyal yang sudah disampling atau ini adalah sinyal diskritnya. Nah, itu dilambangkan dengan ST. Nah, ini M omega ini adalah bentuk transformasi Fourier dari misalkan ada message signal yang ditransformasi Fourier-kan menjadi bentuknya seperti ini dengan rentang min omega M sampai omega M. Nah, bentuknya grafiknya itu seperti segitiga. Dan ini ada S omega. S omega ini merupakan transformasi Fourier dari ST karena ini kan bentuknya itu kan awalnya tuh digital. Nah, nanti akan ditransformasikan menjadi bentuk seperti ini dengan rentang juga seperti itu min omega m terus ada omega m juga.
Nah, setelahnya itu proses untuk merekonstruksi, kita tadi sudah menjelaskan sampai di sini. Hasil samplet signal atau sinyal yang dilakukan konvolasi antara message signal, ini sinyal analog dengan sinyal dengan sampling sinyal. Nah, nanti akan dihasilkan sampling signal atau discrete signal, dan di sini kita akan merekonstruksi kembali sinyal tersebut menjadi sinyal analog dengan menggunakan ideal interpolation atau menggunakan low pass filter. Nah, di sini kita menggunakan eh, frekuensi respon dari ideal LPF untuk mengkonvolasikan sinyal discrete tadi dengan HT. Nah, H besar omega ini adalah transformasi Fourier dari HT. Nah, sehingga kita akan memperoleh nantinya recovery message atau sinyal analog awal gitu. Seperti itu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa S omega itu jika kita lihat di sini adalah omega S. Nah, dia harus memenuhi seperti ini. Omega S dikurang omega M besar dari omega M dan omega S besar dari 2 omega M. Seperti itu. Nah, diketahui juga bahwa frekuensi respon dari ideal low pass filter ini dimulai dari min omega C sampai omega C. Nah, untuk nilainya dari min tak hingga sampai min omega C itu akan bernilai 0, dan juga dari plus tak hingga sampai omega C itu akan bernilai 0 juga. Nah, untuk H omega ini sendiri itu pada titik ini memiliki nilai sebuah nilai yaitu eh, TS seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dan mentransformasikan frekuensi respons dari ideal low pass filter ini dengan transformasi Fourier, kita peroleh bahwa eh, untuk mencari eh, recovery message omega itu diperoleh dari H omega dikonvolasikan dengan sinyal samplet seperti itu. Kita mengkonvolasikan sinyal sampling atau sinyal discrete dikonvolasikan dengan frekuensi respons dari ideal low pass filter, sehingga nantinya kita akan memperolehnya seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa frekuensi respons dari ideal low pass filternya itu dari min tak hingga sampai min omega C itu akan bernilai 0, dan dari plus tak hingga sampai omega C itu juga bernilai 0 dan memiliki nilai TS pada titik ini. Nah, kita akan melakukan konvolasi untuk memperoleh recovery message sinyal atau sinyal analog atau sinyal yang ingin direkonstruksi dengan cara uh, H omega atau frekuensi respons dari low pass filter yang sudah ditransformasi Fourierkan dan juga samplet signal yang sudah ditransformasi Fourierkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa eh, proses dari recovery untuk memperoleh recovery message signal omega ini kita melakukan konvolusi. Nah, konvolusi itu sendiri bisa kayak kita menggabungkan antara sinyal samplet atau sinyal discrete atau sinyal yang ini yang sudah ditransformasi Fourierkan dan sinyal maksud itu frekuensi respon dari low pass filternya seperti itu. Kayak kita mengalihkannya saja seperti gambar yang terlihat. Nah, di sini eh, kita peroleh bahwa nantinya setelah dikalikan kita bakalan mendapatkan hasil dari sinyal recovery message-nya itu recovery message omeganya itu seperti ini. Nah, ini penjelasannya mulai dari min tak hingga sampai min omega m dia akan bernilai 0. Nah, eh, pada titik tertentu dia akan memiliki pada titik ini dia memiliki nilai 1, dan di sini mulai dari plus tak hingga sampai omega m dia memiliki nilai 0. Nah, satu ini didapat dari mana? Nah, di sini kan kita mengetahui bahwa recovery message signal omeganya itu diperoleh dari H omega dikonvolasikan dengan S omega. Nah, H omega itu sendiri bernilai TS dan S omega itu bernilai 1 per TS. Sehingga jika dikalikan akan diperoleh nilai 1. Nah, di sini kita tahu bahwa eh,
kenapa em, proses rekonstruksi itu sebelumnya kan dilakukan proses sampling, menghasilkan sinyal diskrit, dan itu harus memenuhi Nyquist rate. Karena di sini kita bisa lihat bahwa jika proses rekonstruksi sinyal tidak memenuhi Nyquist rate, kita tahu bahwa omega S-nya itu kurang dari misalkan omega M gitu. Nah, ini bakalan terlihat seperti eh, gambar yang ini, yang pink muda ini. Nah, nanti untuk menghasilkan recovery message omeganya itu seperti ini. Jadi dia akan kehilangan bagian di bagian sini dan bagian ini. Adanya kehilangan bagian sehingga itu akan terjadi overlapping dan menghasilkan Nyquist rate. Makanya untuk melakukan rekonstruksi sinyal pastikan terlebih dahulu agar proses samplingnya memenuhi Nyquist rate sehingga nantinya akan terhindar dari aliasing atau overlapping seperti itu. Nah, ini adalah recovery message omega yang kita hasilkan tadi atau yang kita dapat tadi. Seperti itu. Nah, jika misalkan omega C-nya itu besar dari eh, omega C-nya itu besar dari omega S dikurang omega M, berarti kan dia letaknya itu di sini. Nah, itu tidak akan masih belum terjadi overlapping atau melanggar hukum Nyquist rate. Nah, perlu diketahui juga bahwa dari misalkan seperti ini dari min omega sampai min omega C. Nah, ini adalah frekuensi respon low pass yang digabungkan atau dikonvolasikan dengan eh, S omega atau sinyal sampling atau sinyal diskret yang sudah ditransformasi Fourier tadi. Nah, diperoleh bahwa bentuk konvolasinya seperti ini nantinya. Dan diperoleh bahwa recovery message sinyalnya seperti ini. Nah, simpelnya itu seperti ini penjelasannya. Mulai dari message signal, nanti dikonvolasikan dengan sampler, atau sinyal yang akan disampling dengan message signal, nanti akan menghasilkan sampled function atau sinyal discrete. Nah, kemudian kita merekonstruksinya dengan ideal low pass filter dengan mengkonvolasikan antara sampled function dengan frekuensi respon dari ideal LPF. Nah, nanti kita akan peroleh recovery message uh, signal. Nah, recovery message signal dengan proses konvolasi antara sampled function dengan frekuensi respon dari ideal LPF. Seperti ini. Nah, yang ini namanya cut off area, yang ini. Enggak, nantinya kita tahu bahwa untuk memperoleh recovery message signal adalah konvolasi dari ST dikonvolasikan dengan HT. Seperti itu. Nah, ini kalau ditransformasi Fourier kan akan menghasilkan recovery message omega sama dengan samplet omega dikonvolasikan dengan H omega. Nah, ini misalkan ada message signal ini akan dikonvolasikan dengan CT. CT itu adalah sampler. Nah, dia akan dikonvolasikan antara MT dan sampler. Kemudian akan menghasilkan ST seperti gambar yang ini. Ini gabungan ini hasilnya yang ini. Nah, nanti yang ini nih bakalan rekonstruksi dengan ideal low pass filter sehingga akan menghasilkan bentuk seperti ini nantinya. Nah, jika diinversekan kita akan memperoleh recovery message signal T. Sini saya tulis. Mohon maaf. Nah, seperti itu. Nah, begini. Nah, yang ini seperti penjelasan saya tadi bahwa message signalnya itu jika ditransformasi Fourier kan akan menghasilkan bentuk seperti ini. Dan untuk sampled function jika ditransformasi Fourier kan akan menghasilkan bentuk yang seperti ini. Di mana kita tahu bahwa dari message signal omega ini dari min hingga sampai min omega m itu nilainya juga 0. Seperti itu. Nah, berikut ada contoh untuk rekonstruksi atau interpolasi. Di sini kita diketahui bahwa message signal yang diberikan adalah 10 sin 400 pt dan dilakukan dan di sini juga diketahui bahwa samplet at 300 Hz dan reconstructed using an ideal low pass filter dengan cut off frekuensi 150 Hz. Nah, ditanya itu the frequency of frequency present in the reconstructed signal is
OR. Nah, kita tahu bahwa rekonstruksi sinyal itu jika menggunakan ideal low pass filter, prosesnya seperti ini. Kita harus mentransformasi Fourier-kan sampled function tadi menjadi S omega, dan juga di sini ada eh, frekuensi respon low pass filter yang memiliki nilai cutoff. Nah, di sini diketahui bahwa nilai cutoff-nya itu adalah 150 Hz. Nah, nantinya di proses kita tahu bahwa di sini omega m yang ini diperoleh dari ini 400 pi. Nah, 400 pi itu adalah omega m. Kita akan mencari berapa frekuensi maksimumnya itu. Diperoleh bahwa frekuensi maksimumnya ada 200 Hz. Nah, di sini yang memenuhi adalah yang ini. Nah, untuk daftar pustaka yang saya gunakan adalah berikut. Jadi kesimpulannya kita harus memenuhi ini quiz rate untuk melakukan proses sampling dari sinyal analog menjadi sinyal diskret atau sinyal digital. Nah, diperlukan juga nih quiz rate untuk merekonstruksi sebuah sinyal agar menjadi sinyal aslinya atau recovery message signalnya dengan memenuhi nih quiz rate yang ada. Nah, sekian dari penyampaian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari manusia dan kesempurnaan yang milik Tuhan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.